Kita mulai dari paling gampang, itu adalah posisi. Oke, kita bicara tentang kardiovaskular. Sekarang kita bicaranya adalah kardionya dulu atau jantungnya dulu. Oke, kalau ditanya posisi dari kardiak atau jantung itu di mana, ada yang bisa tahu nggak? Posisinya di mana? Secara anatomis ya. Ada yang tahu? Posisi anatomis secara topologi dibandingkan dengan organ lainnya, dia posisinya di mana? Di tengah ada tinggi gimana? Ada yang tahu? Terus, makanya ada di depan. Akul toraks, oke, di dalam rongga dada. Lebih tepatnya di mana? Mediastinum, oke, udah 2 tahun. Mediastinum, tapi lebih tepatnya di mana lagi? Mediastinum yang mana? Mediastinum kan luas ya. Ada timus di situ. Di mediastinum medius. Jadi posisi topologi jantung itu di dalam rongga toraks ada di mediastinum medius. Jadi ada suatu rongga di dalam jantung yang namanya adalah mediastinum, yang di garis putus-putus namanya mediastinum. Oke, jadi di dalam mediastinum itu sebenarnya ada organnya, cuma ada jantung, the great vessels of the heart, yaitu aorta dan arteri pulmonal, vena cava superior sama dada sama vena pulmonal, sama dia pengejar timus di situ di depan. Nah, letak atau posisi itu adalah di mediastinum medius. Jadi mediastinum itu terbagi lagi. Oke. Ada mediastinum superior, ada mediastinum anterior yang warna oranye depan, mediastinum posterior yang warna kuning, dan inferior di bawah. Oke, mediastinum medius yang warna biru ini posisi jantung. Oke, itu posisi secara topologi dari jantung di mediastinum medius, di tengah. Oke, walaupun memang kalau ditarik garis tengah itu 2/3 dari jantung itu ada di sebelah kiri, tapi posisi jantung tetap di tengah. Oke, jadi bukan di kiri. Oke. Next, sebelum kita masuk ke organ jantung sendiri, jantung itu punya sama seperti semua organ visceral lainnya, dia punya pelapis atau pelindung, yaitu namanya adalah perikardium atau perikard. Di mana perikard itu adalah suatu lapis jaringan ikat, enggak satu lapis sih, dia beberapa lapis jaringan ikat yang melapisi atau melindungi dari organ jantung. Ini dia. Jadi kalau dia dalam jaringan jantung, kita potong secara koronal, terus ini kita zoom. Nah ini, yang paling kiri ada kanan kita ada. Ini adalah gambar otot jantung atau miokard. Ini adalah miokard, jari jantung. Yang warna lebih terang adalah epikard. Epikardium itu dia dibentuk oleh perikardium. Jadi perikardium itu ada 2, ada perikardium fibrosa, ada perikardium serosa. Oke. Perikardium serosa itu bagi 2. Ada yang namanya epikardium yang dinempel langsung dia dengan jaringan jantung. Itu namanya dia epikardium serosa. Perikardium serosa namanya adalah epikardium yang dia menempel, atau namanya dia adalah perikardium visceral. Kemudian epikardium serosa yang berikutnya dia akan ada celah di antaranya, itu adalah yang kita bilang nama rongga perikard, yang di dalam itu dia ada cairan yang tugasnya adalah untuk sebagai pelumas supaya kalau pas jantung itu tetap bergerak atau berdenyut, dia tidak akan bergesekan dengan organ kiri kanannya sehingga terjadi iritasi, maka di dalam tubuh ada cairan. Jadi ingat, normal ada cairan di dalam rongga perikard. Jangan kalian bilang saksi di rumah tidak ada cairan. Yang menjadi masalah adalah jika cairannya berlebih, yang disebut namanya adalah efusi perikard. Setelah ada rongga perikard, baru dia namanya lapisan perikardium serosa yang parietal. Baru di depannya lagi atau di luarnya adalah lapisan dari perikardium fibrosa yang lebih tebal. Jadi kalau kalian nanti ikut bedah dan nggak ikut lihat bedah toraks, kalian nanti lihat pas
ketika V-nya udah bukan rongga dada melihat gambaran putih, itu adalah perikard fibrosa. Gimana putih? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa beda antara tamponade dengan efusi perikard? Ada yang tahu? Tamponade adalah efusi perikard yang masif. Apakah efusi perikard masif pasti tamponade? Bedanya apa nih? Bisa. Berarti bedanya apa? Karena yang masuk ke dalam kegawat daruratan kardiologi adalah tamponade kardiak, bukan efusi perikardiomasi. Itu perbedaannya apa? Apa? Lokasi. Bedanya maksudnya lokasinya apa tuh? Di luar fibrosa gini, itu kan efusi perikard dong. Efusi pleura dong. Apa bedanya? Oke, kita balik. Tandanya tamponade kardiak apa? Apa itu istilahnya? 3. Oke, bu trias back. Dia ada 3, maka namanya trias. Namanya trias back. 1 hipotensi. 2 iya, hipotensi 2 muffled heart sound, suara jantung yang jauh. 3 yang kalian periksa sehari-hari perkembangan jantung. Apa tuh paling pertama kalian lihat? Pak, yang kiri pak. Apa tuh? GBP meningkat. Itu ya TSB ya. Jadi TSB itu adalah tanda dari tamponade kardiak, bukan tanda dari efusi perikard masif. Jadi efusi perikard masif bisa menjadi tamponade. Maksud tamponade itu apa sih Pak? Dok, maksud tamponade itu adalah di mana efusi perikardnya saking masifnya sehingga mengganggu hemodinamik atau kerja dari jantung. Jadi caranya saking banyaknya, jadi jantung itu mau dia ngontong nggak bisa karena ditekan oleh cairannya. Itu namanya tamponade kardiak. Apa? Jadi tamponade kardiak itu sudah pasti efusi perikard masif, tapi efusi perikard masif belum tentu tamponade. Jadinya gimana ya tadi? Jadi kalau kalian ketemu pasien jangan latah yo. Kalian udah kerja tuh di rumah sakit, udah di IBD, dapat pasien mungkin rujukan ini gitu kan, bawa CT scan atau bawa apa hasil USG. Efusi perikard masif, wah ini tamponade nih. Berarti sito enggak. Itu bedanya apa? Ya kalian lihat trias backnya ada atau enggak. Ini efusi perikard masif, kalian lihat tanda dari trias backnya ada atau enggak. Kalau ada ini tamponade, betul di suatu kegawat darurat. Yuk. Ini yang tadi jantung ya, aku nggak satu pakai 3 hari kan bahasa ini. Ini gambar jantung ya, gambar anterior dan posterior, betul lah ya. Ini adalah sisi bagian depan, di mana ini adalah jantung. Apex dari jantung itu posisinya adalah di depan kiri, di depan kiri bawah. Dan basis dari jantung itu adalah di atas kanan dan belakang. Oke, makanya kalau kalian palpasi waktu pemeriksaan fisik yang kalian cari adalah ictus cordis, itu adalah proyeksi apex pada dinding badan. Karena dia posisinya adalah paling depan dari jantung. Gitu. Terus nanti ini ada arteri koroner, vena koroner, nanti kita satu. Ini gitu ya. Terus sisi dari depan dari jantung itu 2/3 adalah dibentuk oleh bagian apa? 2/3 dari sisi anterior jantung itu dibentuk oleh apa? Ini ya, ini apex, ini basis. Jadi basis atau base dari jantung itu adalah tempat di mana nanti keluarnya blood vessel. So, maksudnya itu arteri pulmoner, vena pulmoner, ada vena cava di situ. Ini yang kita potong. Jadi jantung itu kalau di bagian dalamnya itu tersusun 4 ruang. Sempat ruang, yaitu ada atrium kanan, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Di mana antara atrium dan ventrikel akan dihubungkan oleh
oleh katup. Oke, oleh valvular. Sedangkan antara antara sisi kiri atau sinistral dextra baik atrium ventrikel kiri dengan atrium ventrikel kanan akan dipisahkan oleh septum. Kalau dia ventrikel, jadi namanya septum interventricularis, dia lebih tebal. Kalau dia atrium, berarti dia adalah septum interatrialis. Kalau dia antara atrium dengan ventrikel, dia akan dihubungkan oleh katup. Dimana kalau di sebelah kiri, atrium kiri dan ventrikel kiri, dia akan dihubungkan oleh katup. Misalkan dari sini, misalkan ini. Katup mitral, katup bicuspidalis, atau katup mitral atau katup bicuspidalis, karena dia punya dua cuspis, karena bicuspid, bi kan dua. Cuspis itu apa ya kan? Itu cuspis. Untuk antara atrium kanan dengan ventrikel kanan dia akan dihubungkan oleh katup tricuspid, dia punya 3 cuspis, namanya tricuspid. Kemudian setelah dari atrium kiri, ventrikel kiri, dia akan masuk ke aorta. Nah, antara ventrikel kiri ke aorta dihubungkan oleh katup 3, namanya katup aorta. Kalau dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, dia dihubungkan oleh katup pulmonar, saya namanya. Namanya ya sebenarnya. Kemudian kita akan bahas yang namanya sirkulasi. Jadi di manusia itu yang sirkulasinya adalah sirkulasi double circuit atau dia parallel circuit, di mana dia ada sirkuit pulmonari dan ada sirkuit sistemik. Oke, kalau kalian masih lupa, anggaplah kita startnya dari mana ya? Kita start dari atrium kiri dulu deh. Oke, darah dari atrium kiri, terus atrium pompa tuh. Atriumnya pompa, darahnya akan masuk ke dalam ventrikel kiri. Darah di ventrikel kiri, kemudian ventrikel akan pompa keluar ke aorta. Dari aorta dia akan diteruskan ke seluruh tubuh, balik lagi dia akan ke kemana dia buatnya? Ke atrium kanan. Dari atrium kanan nanti dia akan pompa masuk ke dalam ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan kemudian dia akan pompa masuk ke dalam dari ventrikel kanan dia akan masuk ke dalam dia nggak tahu dari atrium kanan dia akan dipompa masuk ke dalam arteri pulmonalis, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian akan kembali melalui vena pulmonalis masuk ke dalam arteri kiri. Itu namanya adalah sirkuit paralel. Dia tidak jalan secara series, tapi secara paralel. Oke. Kita balik ke tadi ke anatomi. Di dalam jantung itu juga ada yang ada satu struktur yang dia merupakan peran penting yang tidak perlu evaluasi. Itu adalah ini dia, di antara atrium kiri dan atrium kanan itu dia memang ada satu sekat yang namanya interarterialis septum interarterialis, di mana itu dia nggak selamanya tertutup. Oke. Dia ada sisa dulu waktunya masih terbuka, namanya adalah Tunggu. Namanya apa? Nama suatu defect sisa atau sisa lah, penutupan dari septum interatrium. Itu namanya apa? Nah, iya. Apa namanya? Ada pilihan nih, ada vena cava superior, ada arteri pulmonalis kanan. Kita pakai yang mana? Salah satu yang dulu. Yang mana? Apa namanya? Fossa ovalis. Foramen oval kan lubang. Foramen kan lubang. Tapi nama sisa atau remnant ya dari penutupan itu adalah fossa ovalis. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa dia terbuka dulu waktu pas janin? Tidak tahu. Karena
Karena parunya belum berfungsi. Kenapa harus berfungsi? Karena Terus nafasnya gimana kalau oksigen ini? sirkulasi Pertanyaanku adalah bagaimana cara bagi nafas kalau paru-paru tidak berkembang? Dari manakah dia mendapatkan oksigen? Dari mana? Dari plasenta. Tapi dapat dari mana dia? Oh, dari plasenta. Dapat dari mana oksigen? Dari ibunya lah. Yang apa kan ibunya? Mereka pasang mesin dalam darah. Ya kasih yang terjadi. Makanya dia paru-parunya belum berkembang. Terus kok bisa paru-parunya belum berkembang malah bolong tuh jadinya? Kenapa? karena tidak ada pertukaran darah paru-paru. Jadi dari atrium Kenapa? langsung dari atrium kanan langsung ke atrium kiri. Ya tahu atrium kanan yang atrium kiri. Cuman kenapa? Kenapa dulu di situ? Ya biar langsung langsung dipompa ke tubuh janin lewat LV. Supaya dia Langsung dipompa ke tubuh janinnya lewat LV. dipompa ke seluruh tubuh melalui LV. Karena paru-paru itu Ya oke lah. Oke, jadi pada janin ingat ya, before birth. Jadi pada janin mungkin yang tahu mana di sini. Itu tidak terjadi sirkuit secara paralel, tapi terjadi secara seri. Dimana satu betul pada janin kan tuh paru-paru numpang tuh. Karena ya benar, dia dapat oksigen dari ibunya. Ngapain kan nafas? Dapat oksigen dari ibunya kok. Dia dapat oksigen dari ibunya, dia nggak perlu nafas, paru-paru nggak perlu berkembang. Sehingga buat apa paru-paru? Tanpa berkembang, itu namanya wasting. Di tubuh itu tidak akan seefisien mungkin. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang wasting dan itu sia-sia. Makanya tidak ada aliran darah yang ke paru-paru sampai pada pasien ini. Jadi darah yang masuk nih, ini kan dari plasenta masuk ke dalam ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Wah mati. Ini apa nih? Ini di bawah. Iya, vena cava inferior. Ini kan atrium kanan, ini kan masuk ke dalam atrium. Ini dari ini beda, sebab ini kan cuma dua, vena cava superior sama inferior. Ini vena cava inferior, darah masuk ke dalam atrium kanan dari vena cava inferior maupun superior. Masuk nih ke atrium kanan. Yang dari bawah ini pasti kan dia adalah darah yang kaya akan oksigen, ini dari plasenta. Oke. Dia akan masuk ke dalam atrium kanan. Apa warna ungu? Karena campur merah sama ungu jadi apa dedek? Ungu ya. Karena dia kayak akan oksigen warnanya merah. Dia akan bercampur dengan darah yang rendah karena oksigen. Ini sudah kepala ya. Jadi dari organ atas yaitu kepala, leher dan sebagainya. Dia akan masuk ke dalam ke atrium kanan. Ada bercampur di warna ungu. Karena ada celah di situ yang namanya adalah foramen ovale. Ada celah di situ, ada celah di sini, maka dia akan mengalir ke sisi sebelah kiri. Sebelah kiri masuk ke LA atau atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, dipompalah dia ke aorta, masuk ke seluruh tubuh. Terus yang sebagian masuk ke dalam ventrikel kanan atau RV, dia akan dipompa tuh masuk ke dalam apa? Ke dalam arteri pulmonalis. Yang masuk ke dalam arteri pulmonalis dia akan masuk ke dalam aorta juga ujung-ujungnya, namanya ductus arteriosus. Sehingga semua darah yang ada tentunya akan masuk ke dalam aorta dan ke seluruh tubuh. Gak ada yang ke paru-paru. Kok bisa dok gak ada yang ke paru-paru walaupun dia ada jalurnya? Ada yang bisa jawab? Saya jalur dari paru-paru, sebenarnya jalur dari paru-paru walaupun nggak ngembang. Tapi kenapa dia nggak masuk ke kiri dan kanan? Cuma dia masuk ke jalur kecil ini, nggak masuk ke aorta. Ada yang jawab?
tekanannya tinggi? Good. Karena tekanan di paru-paru, karena dia tidak mengembang, dia lebih tinggi dibandingkan tekanan di dalam jantung. Sehingga yang terjadi adalah darah ini tidak kuat buat masuk ke dalam paru-paru. Dia akan mencari jalur yang lebih rendah tekanan, itu ke aorta. Nah, makanya saat dia lahir dan dia bernafas, paru-parunya mengembang, tekanan di paru-paru itu akan tinggi. Tekanan di paru-paru itu akan tinggi, mengalahkan tekanan yang ada di jantung, sehingga terjadi backflow yang tadinya dari R to L shunt, dari kanan ke kiri, dia akan menjadi L to R shunt. Lah, dok, berarti kebalik dong jadinya kalau gitu. Sama aja dia, ini kan tadinya kanan ke kiri, terus paru-paru mengembang dok, ya. Berarti udah dapat oksigen dia dari paru-paru, oke. Berarti malah kebalik dong dok, yang tadinya dari aorta balik ke arteri pulmonal, yang tadi dari atrium kiri malah balik ke atrium kanan. Sama aja dong. Karena yang namanya foramen oval itu bukan foramen lubang, tapi dia adalah katup. Dia bentuknya namanya adalah one way valve atau katup satu arah. Jadi dia itu adalah katup satu arah. Saat dia ada tekanan di kanan lebih tinggi, dia akan bisa ngalir tuh ke sebelah kiri. Tapi saat di sebelah kiri lebih tinggi, apa yang terjadi? Dia akan nutup. Sehingga dia tidak terjadi L to R shunt pada pasien ini. Kecuali ini nggak ada. Jadi dia terbentuk atas dua, itu ada septum secundum yang di atas sama septum primum yang antara itu biologi yang ada sudah itu biologi. Septum primum dan septum secundum. Ya, jadi dua komponen ini nanti kalau dia ada peningkatan tekanan di left atrium, dia akan menutup dari interatrialisnya seperti ini. Yang dilihat kalian bilang vasovagus ini cuma ini dong, ini vasovagus. Gitu. Jadi selama pasien ini dia sirkulasinya seperti ini, dia tidak akan terjadi L to R shunt, kecuali dia tidak terbentuk septum secundumnya atau septum primumnya, yang namanya adalah ASD, atrial septal defect. Jadi itu dua hal yang beda loh, antara patent foramen oval dengan ASD. Paham? Ini namanya ASD. Kalau dia memang yang nggak ada septum primumnya namanya ya ASD primum, ya kalau dia nggak ada septum secundum adalah ASD secundum. Yuk. Next ini adalah apa namanya, otot muscularis dari jantung. Jadi jantung sebenarnya posisi jantung itu bentuk atau posisinya dia adalah sebenarnya nggak cuma melingkar saja, tapi bentuknya adalah swelling figure of 8. Jadi dia melingkar dan betul-betul 8. Kenapa? Karena saat dia sekali berdenyut itu nggak cuma bergerak mengerutok, tapi dia seperti memeras, sehingga darah yang ada di ventrikel itu secara otomatis akan naik ke atas, dan ini yang di atrium dia akan turun ke bawah ventrikel. Memang gambarnya seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat ya, antara yang sebelah kanan sama sebelah kiri beda ini. Jadi itu bagaimana? Nah, kayak gitu. Karena kenapa yang jadi kiri itu? Karena dia harus mompa ke? Oke, karena dia harus memompa lebih berat dibanding yang sebelah kanan. Jadi kan dia harus mompa mulai dari kepalamu sampai ke ujung kakimu. Sedangkan yang sebelah kanan dia cuma mompa ke paru-paru tok. Makanya dia hidup bawah. Next adalah arteri koroner. Ini aku bagi ya. Jadi hari ini kita bahas tentang itu. Soalnya ini udah agak sorean. Kita kalau bahas fisiologi doang, fisiologi juga yakin nge-full olahraga.
Nanti kuling di depan kali. Kita yang sama Michelle dulu. Lanjut. Ini arteri koroner. Jadi jantung itu punya arteri koroner. Cuman punya dua arteri, yaitu yang arteri koroner sebelah kiri dan kanan. Cuma dua. Arteri koroner yang sebelah kiri itu dia akan bercabang ujungnya. Dia akan bercabang menjadi dua. Satu yang terus turun ke bawah, yaitu namanya adalah betul LAD singkatannya, left anterior karena posisi di depan, dan descending karena dia menurun. Oke, yang satu lagi namanya dia adalah circumflexa karena dia memutari jantung. Terus LCX, left circumflex artery. Yang sebelah kanan dia tidak punya cabang besar. Cabang kecilnya banyak, tapi dia tidak punya cabang besar. Cuma satu dan dia akan terus mutar sampai kanan. Sampai ke belakang. Oke. Nah, kalau kita lihat jantung itu kita potong melintang. Kita ambil basisnya aja. Oke, ini basis jantung ya. Kita ambil. Terus kita ambil aortanya aja. Kita zoom. Nah, ini aorta. Kita potong melintang, kita zoom. Jadi dia punya 3 puspis, ya, 1, 2, 3. Puspisnya ini unik. Namanya adalah, ada yang tahu? Nama puspis dari aorta dari arteri pulmoner itu sama. Ada yang tahu? Apa? Apa? Good, semilunar valve. Jadi dia namanya semilunar, seperti bulan sabit. Semi setengah, lunar itu bulan, setengah bulan. Itu kayak bulan sabit. Dia itu bentuknya seperti kantong, pokoknya dia bentuknya seperti kantong. Dimana kalau dia puspis yang sebelah kanan itu adalah pokoknya ada lubang kecil. Ini adalah muara dari arteri koroner yang sebelah kanan. Sedangkan puspis yang sebelah kiri itu adalah tempat atau muara dari arteri koroner yang sebelah kiri. Ingat tadi kita punya berapa ular arteri koroner? 2. Yang satu karena di 3 nggak ada punya muara arteri koroner, sehingga nama puspisnya ngikutin namanya. Jadi ini kan sebelah kanan, jadi right coronary puspis. Ini kan dia yang sebelah kiri, itu left coronary puspis. Nah, ini nggak punya koroner, namanya adalah non coronary puspis. Oke. Nah, posisi di situ dong, posisi dari arteri koroner. Kenapa dia pas di belakang dari katup semilunar dari aorta? Karena nih, ini kalau kita potong sekarang secara sagital. Ini aorta yang di atas, di bawahnya adalah ventrikel kiri. Di atasnya aorta, di bawahnya ventrikel kiri. Dia dihubungkan oleh katup aorta. Ya, ini kalian lihat dia ada bagian menggembung. Oke, yang memang dia sedikit melebar dibandingkan aorta, gitu. Ini adalah muara dari arteri koroner. Ruangan ini namanya adalah sinus valsafa. Sinus kan rongga. Sinus valsafa. Jadi rongga ini namanya sinus valsafa. Kenapa ada rongga ini? Kita lihat yang sebelah kanan. Jadi saat jantung atau ventrikel lah ya, ventrikel itu dia kontraksi, dia pompa, darah akan keluar tuh. Katup aorta akan buka. Katup aortanya akan buka. Kemudian darahnya akan keluar dari ventrikel dipompa ke aorta. Yang di tengah dia kan memang alatnya laminar tuh. Dia akan terus saja masuk ke dalam aorta. Tapi yang di pinggir tepi dia yang bertabrakan dengan katup dia akan turbulence. Sehingga kan beberapa yang masuk ke dalam sinus valsafa ini. Beberapa. Kemudian sistol udah lewat, kemudian katup aortanya tutup. Katup aortanya tutup fase diastol. Terjadi backflow karena gravitasi, turunlah dia. Sehingga darah itu akan backflow, turun ke dalam aorta, masuk ke dalam sinus valsafa, dia akan masuk ke dalam arteri koroner. Jadi pertanyaan itu adalah, kalau arteri pada umumnya dia akan terisi saat fase sistol, ya kan, pas jantungnya pompa dan keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Sekarang pertanyaanku, arteri koroner terisi pada saat fase diastol. Ingat tuh baik-baik.
karena dia tidak memanfaatkan kontraksi dari ventricle untuk bisa masuk ke dalam arteri koroner, tapi dia memanfaatkan blood flow dari aliran darah saat fase diastol untuk bisa masuk ke dalam arteri koroner. Makanya kan bimbingan acara sudah beres satu acara sudah ya. Ada 4 syarat high quality CPR. 1 apa? Lupa. 1 apa? Iramanya Namanya apa? Jazz, tango, 120 kali per menit. 100 sampai 10 kali itu rep. 2 Kedalamannya kedalaman 5 sampai 6 cm. oke 5 sampai 6 cm. 3 recoil sempurna. 4 yang terakhir minimal interruption. Minimal 4 itu kita bilang sebagai high quality CPR. Yang nomor 3 maksudnya apa tuh recoil sempurna? Oke, kalian kompresi sampai jantungnya mengembang sempurna dan kalian tekan terus. Kenapa? Ini jawabannya. Kalau kalian tekan terus tidak memberikan fase diastol bagi jantung, kalian tidak memberikan darah ke dalam arteri koroner. Buat apa kalian itu? Oke. Jadi fasenya kan yang bisa fase diastol, sehingga itulah makanya kenapa kalian JP harus recoil sempurna. Lanjut. Ada arteri berarti ada vena. Kalau vena dari jantung, sekarang apa sih? Yang tinggi adalah vena itu tetap dia ada vena sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia akan bermuara di satu rongga yang besar, namanya adalah sinus coronarius. Dia posisinya di bagian posterior. Nah, sinus coronarius dia muara yang mana? Iya dong, kan darah yang udah keluar harus balik tuh. Dia berarti maksudnya mana? Arteri mana? Arteri mana? Kanan. Semua vena kecuali vena pulmonalis bermuara ke arteri kanan titik. Next, katup. Tadi udah ya sekilas ya. Ada punya katup mitral yang sebelah kiri atau namanya katup cuspidalis, yaitu menghubungkan antara. Ini aku nanya berulang-ulang, saya sering banget, bukan sering sih, dulu kupas poli sampai bahkan nggak tahu dari ventrikel kiri ngalir darah kemana, bayangin coba. Tanya emang dari ventrikel kiri itu darahnya ngalir kemana ya? Dia bilang ke arteri pulmonalis. Gila kan? Oke, antara mitral menghubungkan antara mana-mana? Katup kiri dengan ventrikel kiri. Katup cuspidalis menghubungkan mana-mana? Oke, arteri kanan dan ventrikel kanan. Ini punya makna klinis. Makna klinisnya adalah yang kalian lakukan pemeriksaan sehari-hari. Nih, kalau aku tanya bunyi jantung itu ada berapa? Ada berapa? Secara fisiologis ya? Ada 2. Ada yang namanya S1. S itu misalkan sound ya. S1 dan S2. S1 tuh bunyinya karena apa? Ada yang tahu nggak? Bisa muncul bunyi S1. Jago. Karena penutupan katup atrioventricular. Itu ada katup blood mitral dan tricuspid. Itu adalah S1. Sekarang S2 dibentuk oleh apa? Itu maksudnya suara apa? Penutupan katup aorta dan pulmonal. Oke. Sehingga kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik bunyi jantung saat kalian mendengarkan katup pulmonal, mana yang lebih kencang? S1 atau S2? Gimana yang lebih kencang? S1 atau S2? Sekali bertanya. Makanya saat kalian melakukan pemeriksaan fisik, kalian tempel stetoskop, taruh di area katup pulmonal, mana yang lebih kencang mendengar? S1 atau S2? S2. Kenapa S2? Karena ada pulmoner. Karena bunyi S2 dibentuk oleh penutupan katup pulmonal dan aorta. Ini dong, putar-putar loh.
S2 itu bentuk aorta pulmonal, makanya kalau kalian melakukan PF pemeriksaan ini yang berujian, ini kan negatif nih. Kalau pemeriksaan fisik kalian dengar di area katut pulmonal, maka di jantung S2, kalau di jantung S1 di area katut pulmonal dan aorta. Nah, sekarang pertanyaan nih, emang area katut pulmonal di mana tuh? Area katut pulmonal di manakah dia? SIC 2. Diniannya mana? Parasternal. Kiri apa kanan? Parasternal kiri apa kanan? Kiri. Oke. Sehingga kalau kalian akan di situ, berarti kalian dengar S2 lebih tinggi atau lebih kencang dibandingkan S1. Sekarang pertanyaanku adalah, ini kayak Dr. Alvin, itu aku bicara Dr. Alvin. Gua ada tuh waktu itu nguji koas, gue tanya sistol gimana cara bedain sistol apa diastol, kagak tahu Dr. Alvin. Sekarang tanya nih, cara bedain tahu bahwa itu sistol diastol saat kalian melakukan proses fisik gimana? Ada tahu nggak? Kalau sama dengan suara nadi kan dengan nadi ya? Oke, kan rasakan itu tadi gimana caranya? Apa piksanya? Pegang apanya? Oke, berarti kalian akan mempresentasikan kalian kalau auskultasi jangan pernah lupa. Kalau kalian auskultasi mendengarkan bunyi jantung, kalian pegang itu nadi radialis. Sebenarnya nggak harus radialis sih, mau karotis kayak mau femoral, serah kalian yang itu nadi. Cuma yang negatif saya nadi radialis. Ya kan yang femoral. Nadi radialis. Kalian bandingkan, oke, antara yang kalian dengarkan dengan apa yang kalian raba. Oke. Terus fase sistol itu adalah, ada tahu? Pasca MPF, cara tahunya fase sistol gimana? Kalau kalau sistolnya terdengar saat nadi teraba, ini punya sistol yang mana? Jadi kalian sistol kalau kita balik basic lagi, lupa. Ini kalian auskultasi. Yang kalian dengerin itu ada berapa suara saat kalian lakukan auskultasi jantung? Berkawan. Ada 2. Saya udah bilang sendiri tuh, jantung ada punya 2 suara. Saya udah bilang tuh, yang satu karena penutupan katut, apa autoventrikular, dan itulah teorinya. Terus sekarang ini kalian bayangin kalian sekarang di pasien, kalian pakai stetoskop, kalian dengerin. Yang beneran apa? Bedek. Kalian bisa bilang itu S1 atau S2? Bisa? Gimana caranya? Gimana caranya? Makanya tadi aku tanya, pembentukan S1 itu dibentuk oleh atrial ventrikular. Anggaplah kalian taruh itu di apex dari jantung. ICS 5, ini yang ventricularis sinistra. Kalian pegang di pasiennya. Kalian dengerin. Yang paling kenceng yang mana? Suara apa? Yang kalian dengar paling kenceng suara apa? S1. Berarti suara berikutnya lebih pelan, ini adalah S2. Itu harus kalian pegang baik-baik. Dari S1 ke S2 itu adalah sistol. Biasanya dia akan sama dengan denyut nadi. Makanya kalau kalian
dengarkan, dan pas terdengar bunyi S1 dia akan berbarengan dengan bunyi dari nadi. Bunyi dari nadi. Fase diastol itu dari S2 ke S1. Biasanya adalah pas dia tidak bersamaan dengan dia dari nadi. Tapi kalau kalian pakai ingatnya begini, aku yakin kalau pasiennya dia shock, nadi nggak kerabat, matilah kalian. Cara keduanya adalah kalian lihat jarak antara S1 ke S2 yang lebih dekat itu adalah sistol. Jadi kalau kan dia itu bunyinya nggak sama ya, nggak loop. Kayak ini kan loop. Dari dia yang bunyinya lebih pendek itu adalah sistol. Tapi jaraknya yang lebih panjang ya, ini namanya sonograf. Lebih panjang dari diastol. Nanti akan lebih mati lagi kalian kalau ada bunyi jantung tambahan. Ada S3 sama S4. Apa tuh S3? Apa tuh S3? Apa bedanya S3 sama apa bedanya S4? Beda. Posisinya di kalian tadi ada sonograf ya. S3 posisi sudah mana kira-kira? Ada yang tahu? Supaya kalian masih dengar hari-hari. Kalian jatuh gelap aja. Kalau gelap apa gelap? Kalau gelap umur jelas bising ya maksudnya. Kalau gelap apa tuh? Bedanya gelap sama S3 S4 apa? Bentar ya. Posisinya kalau S3 setelah S2. Jadi di sini setelah S2 dong. Yang mana? Jadi itu posisinya dia adalah setelah S2 pada masa diastol. Karena PR buat kalian jangan cari apa tuh kok apa kan tadi S1 kan udah tahu S1 terbentuknya karena penuntutan atau ventrikular dan seterusnya. Nah berarti S3 itu terbentuk karena apa kalian cari? Oke. Dia posisinya adalah setelah S2. Hidupnya kan luk. Itu suara ini bunyi jantung S3. Kalau S4 sebelum S1, jadi persis sebelum dari S1 ini pada masa sistol. Di deg. Itu dia akan cari PR apa yang membentuk suara dari S4. Oke. Karena itu nanti akan berhubungan sama patofisiologi penyakit jantungnya yang kalian temukan nanti. Oke. Itu di S3 S4. Jadi ini nanti kalau pas PF kalian harus sebut itu. Kalian sebut pemeriksaan dari kartu aorta pulmonal ya ada sinyalnya, cuman setiap kalian tuh kalau pas nanti ketemu pasien AF itu nggak kaget. Oke. Ya. Terakhir buat jantung ya, ada jantung. Adalah nih yang paling rumit. Adalah sistem konduksi. Jadi jantung itu dia punya yang namanya sistem konduksi. Dia punya kelistrikan sendiri. Oke. Dia itu punya pacemaker, punya generator. Jadi jantung itu punya generator listrik sendiri, berbeda dengan organ lainnya. Organ lainnya tidak punya, kecuali otak. Oke. Dia punya pembangkit listrik sendiri. Namanya adalah pacemaker. Jantung pacemaker utama adalah good S0. Jadi sinoatrial node atau SA node itu adalah pacemaker atau genset utama buat jantung. Oke. Loh, tahu ada
iya utama, dia utama tapi bukan satu-satunya aja, gitu ya. Dia utama tapi bukan satu-satunya. Karena dia tuh punya pacemaker lainnya. Oke, nanti kita bahas. Jadi SA node itu adalah pacemaker utama buat jantung. Jadi di mana dia akan mengirimkan impuls listrik yang harus dipatuhi atau diikuti oleh bawahannya. Jadi dia setelah dia firing, misalnya firing ya, jadi firing sinyal, ada impuls yang keluar dari SA node, dia akan diteruskan ke, ini normalnya ya, diteruskan ke AV node, atrioventricular node, nih ya, nih atrioventricular node, AV node. Dia posisinya adalah, ya namanya atrioventricular, jadi antara atrium dan ventricle, dia pasti tengah di sini. Ada tuh posisinya, nanti ada nih kalian coba cari SA node, tuh posisinya tiga nomor kalian cari di belakang gitu. Posisi dari SA node, itu juga posisi dari AV node. Nah, jadi dia akan setelah dari AV node, dia akan lanjut firingnya adalah ke mana Menes? Ke bundle of keys. Ini adalah bundle of keys. Kemudian dia akan terbagi dua nanti, ada yang left, ada yang right. Ada yang left bundle branch atau cabang yang sebelah kiri, dan right bundle branch atau yang cabang sebelah kanan. Kemudian dia akan masuk ke dalam serabut berpinja dan masuk ke dalam saraf ke dalam otot dari miokard. Oke. Nah ini kan harus tahu bahwa jantung itu next dulu ya. Jantung itu dia kontraksi itu nggak simultan. Maksudnya itu atrium sama ventricle itu nggak kontraksi berbarengan. Kalau kontraksi barengan darah nggak keluar. Cuma muter-muter di jantung aja dia, boleh bareng-bareng mau pau. Maka itu dia pompanya dia akan secara berurutan. Di mana pertama yang terjadi adalah atrium dulu yang akan berkontraksi. Oke. Atrium akan berkontraksi sehingga darah itu sempat tuh masuk sampai ke ventricle. Itulah yang namanya fase diastol. Masuk ke dalam ventricle, kemudian ventricle-nya baru mompa setelah darahnya masuk ke dalam ventricle. Kalau bareng atrium sampai ventricle mompa, darahnya nggak keluar. Itu yang namanya ventricle fibrilasi. Jantungnya cuma getar tok, darahnya nggak keluar. Kalau VF diapain? Shock. Iya, di shock. Kenapa VF di shock? Karena kenapa dia kalau VF di shock? Asistol nggak di shock? Kan di sinetronnya seringnya asistol di shock. Kenapa? Soalnya shock itu fungsinya untuk mereset elektrivitas listriknya kan. Oke, good. Tujuannya untuk shock, DC shock itu adalah untuk betul mereset. Ini kayak kali ini hang nih. Sering kan tuh kalian pencet apa tuh? Pencet on, off terus kali nyalain kan? Persis kayak gitu. Tuh nge-shock. Komputernya mati gak? Ya mati komputernya. Karena shock, jantungnya mati gak? Ya mati lah. Makanya setelah shock ngapain? Panik. Ngapain setelah shock? Jadi apa? Gak pernah. Soalnya pernah sekali itu ditanya sama siapa tadi? Ini pasiennya VT shock. Ya di shock tuh. Di shock kamu ngapain? Lihat monitor. Ya, ngapain? Pas asitolog. Apa ya monitor? Ini kalau pada pasien habis ini kalau ditanya tentang CLS, habis di shock ya kan RJP, sudah pasti asistol pasiennya. Kecuali memang dia masih ada 5 hari mati yang belum tertangani, masih PT, masih PF. Iya. Dimana dia dimulai dari phase pertama dari SA node menuju ke AV node, menuju ke bundle of keys, menuju ke serabut purkinje. Tadi utamanya adalah SA node. Loh, berarti kalau dia bukan yang satu-satunya yang SA node, ada yang lain. Apa yang lain? AV node. AV node itu dia selain sebagai penyalur dari impuls, dia juga bisa berlaku sebagai suatu pacemaker. Terus kenapa dok? Kalau dia pacemaker, kok dia tetap ikut sama yang SA node? Karena ada yang tahu? Yang diisikan
SA node dan AV node sama-sama diinput sebagai pacemaker, kenapa yang bisa, malah dia kalah, dia meneruskan si SA node, bukan dia yang ngasih sinyal sendiri? Karena Kekuatan usah dulu pikirnya, gampang aja simpel. Karena kekuatan impulsnya. Caranya ke bawah vektor. karena Karena vektor yang ke bawah. vektor ke bawah ya kan, karena dia sama menuju ke apex dari bawah. Karena ini nggak bisa dibikin apa yang di bawah ya? Karena red atau push yang dikeluarkan oleh S0 itu lebih tinggi dibandingkan yang dikeluarkan oleh AV0. Kan ini pernah dengar kan, kalau di S0 itu normalnya red dari S0 adalah 100. 60 sampai 100 kali per menit. Makanya normal heart rate manusia pada umumnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Rate dari AV0 X2 itu tahu 40 sampai 60 kali per menit. Karena rate yang di atasnya lebih tinggi dibandingkan yang di AV0, makanya dia ngalah. Jadi selama dia punya, jadi kalau contoh misalnya S0 itu dia punya di atasnya lagi lebih tinggi, ya dia ngalah. Saya kita nggak punya. Rate yang paling tinggi di manusia sebagai pacemaker adalah S1. Karena AV0 lebih rendah, makanya dia ngalah. Tapi dia bisa sebagai suatu pacemaker. Bisa sebagai pacemaker. Kalau AV0 gagal, nextnya ventricle, yaitu bandar vis dan terbukinya. Yang mana rate-nya adalah 20 sampai 40. 20 sampai 40 kali per menit, lebih rendah lagi dibanding AV0. Makanya kenapa dia kalau SA node-nya rusak, yang ambil alih adalah AV0 dulu, bukan bandar vis, karena rate-nya dia lebih tinggi. Itu. Makanya pasien TAVB atau total AV block, kalian lihat tuh P-nya jalan, ada yang pernah sih kayaknya TAVB mungkin yang begini kali ya. Kalian tuh P-nya jalan sendiri, terus QRS-nya jalan sendiri tuh. Kalian hitung nggak rate dari jarak dari P ke P-nya? Ada yang pernah hitung nggak? Jarak dari P ke P itu masih akan normal, antara 60 sampai 100. Loh kok bisa dok? Iya kan dari sana. Tapi yang rate QRS-nya pasti akan lebih rendah dibandingkan rate dari P. Pasti dia rate-nya adalah tergantung kalau dia. Makanya istilahnya ada TAVB with bla 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 escape rhythm. Maksudnya adalah dia itu TAVB tapi nanti rhythmnya yang nangkep itu apa? Apakah yang channel yaitu AV0 atau ventrikular. Jadi ada rate-nya. Gitu. Yuk. Paham ya? Nah, tadi kan saya bilang bahwa jantung itu punya pacemaker atau sumber listrikan sendiri. Listrikan sendiri. Tapi dia akan tetap bisa dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Oke? Atau sistem saraf otonom, dimana ya cuma dua ya, simpatis sama parasimpatis. Parasimpatis jadi saraf vagus, simpatis jadi saraf simpatis buat jantung. Tapi ingat, berdua ini hanya bisa cuma dua. Ya kalau nggak naik dia turunin. Entah dia berlaku sebagai kardiak akselerator atau dia kardiak inhibitor, cuma dua. Dia tidak bisa sebagai pacemaker. Makanya walaupun pasien ini dia pacemakernya rusak, misalnya contoh ya pasien pacemaker rusak, S1-nya rusak tuh, dia nggak bisa yang saraf simpatis sebagai pacemaker, nggak bisa. Dia bisa meningkatkan atau menurunkan tok. Makanya ini ya, bagus dia lah. Selesai. Next kita vaskular. Lebih pendek sih. Sekarang kita lihat kan anatomi dari pembuluh darah. Ini aku ulang satu ya, dari mulai kepala sampai kaki ya. Kalau dulu udah hafal mungkin pas anatomi pas di SK. Nah, yang satu udah kayak ngomong mantra kan. Nah, tubuh itu cuma punya dua pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Udah itu tau. Oke, bedanya apa? Secara kita bagi ke histologi dulu ya. Secara histologi itu dia terbagi atas 3 pembuluh darah, yaitu dari dalam keluar,
Satu, yang paling dalam. Tunika intima yang kedua, yang tengah. Tunika media yang ketiga. Ini yang mana di sini? Yang paling dalam tunika intima, kemudian yang kedua di tengah ini namanya tunika media, dan yang kedua tunika eksterna. Tiga ini akan tetap dipunyai oleh baik itu arteri maupun vena. Bedanya adalah pada arteri tunika media ini lebih tebal. Dia tersusun atas otot yang lebih tebal dibandingkan di vena. Makanya kadang di istilah buku nyebutnya tunika muscularis itu sama. Tunika muscularis, tunika media pada arteri sama. Karena dia tebal ototnya sehingga dia disebut tunika muscularis. Kalau pada vena yang lebih tebal adalah tunika eksternanya. Tapi yang membedakan adalah pada vena dia punya katup di tengah sebelah. Oke. Kenapa vena punya katup? Kenapa pembuluh darah vena punya katup seperti jantung? Kenapa dia punya katup? Sedangkan arteri enggak? Biar nggak balik lagi. Karena supaya dia balik. Ya, benar sih. Oke, vena itu dia berbeda seperti tadi arteri. Ini kan kita bilang ya, kalau arteri itu dia punya otot yang tebal, jelas lah ya, jantung pompa, alirin dia ke aorta, dari aorta ya kan mengalirkan ke seluruh tubuh lah itu. Dimana vessel atau pembuluh itu dia bisa berdenyut, adanya otot tebal. Sedangkan vena itu kasihan, dia otot tebal dulu, otot kecil. Sedangkan tugas dia adalah ini darah udah dipompa nih, anggaplah ujung kaki. Dari ujung kaki itu dia harus balik ke jantung. Bayangkan, sudah dikasih otot kecil, jauh pula dari jantung dia. Gimana cara itu darah bisa balik ke jantung? Caranya adalah ini. Karena itu dia tidak depends atau tidak tergantung pada kontraksi dari otot pembuluh darah. Walaupun dia bisa kontraksi, tapi itu tidak akan cukup. Tapi dia memanfaatkan kontraksi dari otot lurik atau otot skelet yang ada di sekitar. Makanya kalau kalian anatomi, posisi vessel itu pasti ada di dalam otot. Nah, dia memanfaatkan kontraksi dari otot untuk dapat berkontraksi vena itu. Jadi saat kalian bergerak, barulah vena itu memompa. Makanya pada pada orang-orang yang dia stasis, yang lama diam, entah perjalanan panjang naik pesawat 12 jam atau cuma kerja cuma duduk tanpa ada bergerak, resiko terjadi kedema kaki terjadi jelas ya Ben. Tapi namanya apa tuh? Penyakit mahal. Gara-gara berangkat ke Amerika naik pesawat 12 jam, karena kerja kantoran 8 jam nggak ngapa-ngapain. Apa tuh? Apa tuh? DVT, deep vein thrombosis, di mana terbentuk trombus pada deep vein. Ya karena kenapa? Stasis, karena nggak gerak ya, nggak ada yang memompa darahnya buat balik ke jantung, sehingga darahnya kan ngumpulnya di situ terus. Kedua, selain dia memanfaatkan otot skeletal, dia punya namanya katup. Supaya saat dia kontraksi, kan otot tuh enggak kontraksi secara ritmik ya, beda seperti jantung yang dia memang 60 kayak 60 ya seterusnya. Kan kalian enggak bergerak secara terus menerus, sehingga saat dia bergerak dan darah keluar masuk gitu ya. Atau kan itu supaya dia tidak akan jadi backflow atau aliran darah balik. Kegagalan fungsi katup yang namanya adalah varises atau namanya CPI nama gedenya, chronic venous insufficiency, yaitu varises, sklerosis vena gitu. Terakhir, jadi dari pembuluh darah itu dia nanti terakhirnya adalah pada kapiler, di mana ya terjadi pertukaran ya apa lah itulah ya, oksigen dan zat apapun itu akan terjadi di kapiler. Dimana dia gambarnya sebenarnya seperti ini. Jadi nggak cuma kapiler, kalau dia punya jalan pintas.
ya. Ini namanya meta arterial. Jadi sebenarnya seperti ini anatominya, di mana memang si utamanya kan melewati kapiler, tapi di mana pada kondisi-kondisi tertentu, contoh pada pasien-pasien yang kondisinya shock, di mana pada posisi shock dia pasti akan mengutamakan organ-organ utama tubuh, sehingga organ-organ perifer akan dikorbankan, kan bakal dingin. Terus kok gambarnya pucat karena dia nggak dapat darah yang cukup. Gimana caranya bisa dia menghentikan perdarahan ke bagian perifer? Ini caranya dia punya jalan pintas, sehingga dia tidak melewati kapiler, dia harus melewati arterial, harus masuk ke vena, sehingga bisa dia memfokuskan darah itu ke organ penting kayak otak, paru-paru, jantung, jarum hepar, atau juga jadi anastomosis. Ini biasanya dia bisa secara fisiologis, bisa secara iatrogenik juga bisa. Ini namanya arteriovena anastomosis. Jadi terbentuk suatu hubungan antara arteri dengan vena tanpa melewati kapiler. Gitu. Kalau secara fisiologisnya bisa terjadi kalau pada contoh ini kesumbat. Jadi tubuh itu bisa namanya berproliferasi secara sendiri ya untuk vaskular. Contoh gampang aja, koroner. Dia tadi nih arterinya yang kiri awalnya buntu. Apakah berarti kan yang sebelah dia mulai jadi buntunya dari sini lah ya, dari sini buntu, dari proximal. Jadi mulai dari sini sampai ke bawah ada darah dong. Iya. Berarti yang bagian ini mati dong dok. Iya mati. Tapi dia akan bisa berproliferasi. Jadi dia bisa nih nanti yang ini buntu, yang ini buntu, dia akan muncul namanya anastomosis. Jadi dia muncul pembuluh darah baru dari yang seberangnya ini. Tiba-tiba dia masih dia muncul pembuluh darah ke sini, sehingga darah yang sebelah ujungnya dapat darah dari sebelah sini bisa. Itu namanya anastomosis. Ini yang secara fisiologis ya. Atau yang seperti ini gara-gara tindakan ya. Karena tindakan terjadi munculnya namanya fistel. Kemudian terjadi hubungan atau anastomosis antara arteri vena. Itu bisa tuh. Oke, itu dulu yang fisiologi tak potong. Hingga banyak tadi sini juga. Ada tanya enggak? Buat apa? Ini tas kita masuk ke sini. Nih, pusing nggak tuh? Ada ini. Ada nggak yang mau nanya tentang anatomi dulu? Ini nggak salah yang mau meninggal kan? Ada yang mau nanya tentang anatomi? Monggo. Jadi garis besar itu namanya CVI, chronic venous insufficiency. Chronic venous insufficiency sesuai namanya, suatu insufisiensi, ketidakmampuan dari vena secara kronis. Itu kan aku dia kronis. Tanya dulu. Jadi kronis sama aku mana? Ada yang nggak tahu kalau aku tanya? Sumpah. Apa beda sama kronis? Oke. Durasi ya. Kronis itu karena tiap penyakit beda-beda, dia ada punya kata masing-masing. Tapi sih rata-rata pada umumnya dia 2 minggu. Di bawah 2 minggu dia akut, di atas 2 minggu dia kronis. Oke. Dia kondisinya kronis. Jadi pada fase di mana terjadi kegagalan fungsi vena, chronic pain insufficiency CPI ya. Jadi kegagalan fungsi vena. Kegagalan fungsi vena itu ada banyak. Apa kegagalan katupnya, apa kegagalan kontraksi dari venanya, atau kegagalan dari dinding vena banyak. Maka nanti dia namanya CPI. Namanya adalah CAP.
Dia itu namanya klasifikasi, namanya CEAP kalau pada pasien CPI. Banyak. Ada lambat nggak? Lambat. Dia namanya kriteria CAP, C, E, A sama P. Itu adalah dia untuk membedakan chronic venous disease atau chronic venous insufficiency. Jadi ada yang cuma dia sekilas yang kalian tahu. Jadi yang kalau kalian dengar namanya apa tuh? Varises, itu C2 dulu. Dimana dia masuk masih ya, ringan lah ya. Itu namanya sebenarnya varicose vein sebenarnya. Jadi dimana vena itu jadi melebar. Kenapa melebar? Karena terjadi kongestif. Dimana ya ini kegagalan fungsi vena, dia jadi melebar, terjadi penumpukan atau pooling di pembuluh vena. Karena dia biasanya apa? Karena cepat seringan berdiri, jarang gerak, jadinya darah itu ngumpul. Kan vena tadi bilang ya, dirinya tipis ya, dirinya tipis kan, sehingga kalau dia kedapatan darah yang lebih banyak, dia bisa melar. Nah, pembuluh darah vena yang melar itulah yang namanya varises. Gitu. Jadi apa bedanya? Banyak. Kamu buka aja tuh CPIS ya, classification. Buka juga banyak banget. Karena kalau jelasin biasanya satu jurnal sedikit. Udah? Oke. Bagaimana?